Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh-soleha, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik soleh-soleha, pada hari ini kita akan mempelajari Aqidah Akhlak kelas 4 bersama Ustadz Nurul Huda. Baik Anda sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Hari ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah bagian kedua. Kalian bisa lihat buku di halaman 25-28 yang membahas tentang jenis-jenis kitab dan Rasul yang menerimanya. Nah, jika kalian sudah menemukan apa saja jenis-jenis kitab yang diturunkan oleh Allah dan Rasul yang menerimanya. Kitab-kitab Allah yang wajib kamu ketahui ada 4. Ayo, masih ingat apa tidak? Ya, ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Berikut ini adalah penjelasannya kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang pertama adalah kitab Taurat. Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat kedua berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Musal kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Quran Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 2. Adapun isi pokok kitab Taurat diantaranya sebagai berikut. A. Jangan ada Tuhan selain Allah. B. Jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung karena hanya Allah yang patut disembah. C. Jangan kamu menyebut nama Allah dengan sia-sia. D. Ingatlah kamu akan hari Sabat atau hari Sabtu supaya kamu sucikan dia. E. Berilah hormat kepada ibu dan bapakmu. F. Jangan membunuh sesama manusia. G. Larangan berbuat zina. H. Larangan mencuri. I. Larangan menjadi saksi palsu. J. Larangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Jadi itu isi dari ajaran kitab Taurat. Untuk kitab yang kedua yaitu Zabur. Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk dijadikan pedoman hidup umatnya ketika itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra surat ke-7 ayat 55 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardi wa laqad faddalna ba'dan nabiyina 'ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 55.
Kitab Zabur berisi kumpulan nyanyian pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat ilahiyah. Di dalamnya juga berzikir, doa, nasihat, dan hikmah. Jadi itu isi dari kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Selanjutnya kitab Injil. Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah, surah kelima ayat 46 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi'isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi minat tawrati wa atainahul injila fihi hudaw wa nurun wa musaddiqan lima bayna yadayhi من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Artinya, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Maidah surat kelima ayat 46. Isi pokok kitab Injil adalah ajaran untuk hidup zuhud dan menjauhi kerakusan dan ketamakan dunia. Ini dimaksudkan untuk meluruskan kehidupan orang Yahudi yang dibutakan oleh dunia dan harta benda. Kitab yang terakhir, yang keempat, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dan pedoman seluruh umat manusia. Berbeda dengan kitab-kitab Allah yang lainnya yang hanya terbatas untuk satu kaum saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra surat ke-17 ayat 9 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Artinya, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Quran Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 9. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam begitu terjaga kemurniannya. Terbukti dari dulu hingga sekarang tidak ada seorang pun yang mampu mengubahnya, walaupun hanya satu huruf saja. Keterpeliharaan tersebut karena Allah sendiri yang menjaganya. Berbeda dengan kitab-kitab Allah yang lainnya yang hanya terbatas untuk kaumnya sendiri. Hal ini sesuai firman Allah dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Artinya, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ini nomor yang sangat bagus. Hal ini mengandung hikmah yang sangat besar, yaitu supaya Al-Quran mudah dimengerti, mudah dihafalkan, dan mudah dilaksanakan. Selain itu, beberapa ayat diturunkan sebagai jawaban atas pertanyaan yang tengah dihadapi oleh Rasulullah SAW. Hal ini mengandung hikmah sehingga Al-Quran sangat membekas di hati umat Islam ketika itu. Isi pokok kitab Al-Quran adalah tentang keimanan, hukum Allah, janji Allah, ancaman Allah, sejarah dan cara bergaul dengan sesama manusia,
binatang, tumbuhan, dan makhluk Allah lainnya. Demikianlah ananda sekalian isi pokok dari Al-Quran. Baik ananda sekalian, terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan. Jika perlu keluar maka harus pakai masker ya. Baik, terima kasih Ustadz sampaikan. Kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.